Ada 4 jenis penyakit hati yang sangat bahaya. Pertama, hati buta. Tadi saya bacakan satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Orang-orang yang jahat, manusia-manusia yang jahat, yang melakukan kejahatan itu bukanlah buta mata kepala. Fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya mereka itu bukanlah buta mata kepala, walakin ta'mal qulub allati fis sudur, tapi buta hati yang letaknya di dada. Jadi dengan ini tuan-tuan, Allah bagi tahu kita antara penyakit hati yang berbahaya ialah hati buta. Bila hati itu buta tuan-tuan, maka tentulah orang tersebut hidup dalam penuh kegelapan yang tak boleh nampak apa-apa. Allah Subhanahu Wa Taala membandingkan hati yang hidup dan bercahaya boleh digunakan dengan hati yang buta. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bin nas. Aman masaluhu fil dhulumat laisa bi kharijin minha. Dalam ayat ini Allah memberitahu kita yaitu keadaan hati yang hidup bercahaya, satu lagi keadaan hati yang mati dalam gelap. Allah tanya kita, adakah sama? Kita tentu dapat jawab tak sama. Yang buta berada dalam gelap, Allah tegaskan, zaman masuk fi dhulumat laisa bi kharijin minha. Yang buta berada dalam gelap terus menerus tidak boleh lari daripada kegelapan. Jadi ini yang pertama, hati yang buta. Yang kedua ialah hati yang mati. Ayat 122 surah Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana mayitan ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bin nas kaman masaluhu fil dhulumat laisa bi kharijin minha. Adakah orang yang hatinya mati lalu kami hidupkan? Sesudah kami hidupkan, kami jadikan dalam hati yang hidup itu nur, cahaya. Dengan hati yang hidup bercahaya itu, orang tersebut dapat memainkan peranan menyebarkan kebaikan di kalangan masyarakat manusia. Orang seperti ini, hati seperti ini tidaklah sama dengan orang lain yang hatinya mati berada dalam kegelapan yang tidak boleh lari dari kegelapan. Dan ayat ini itu juga dapat fakta yang jelas, yang menghidupkan hati ialah Allah, bukan kita. Waman kana mayitan fa ahyaynahu. Adakah orang yang hatinya mati itu lalu kami hidupkan? Itu dia Allah, bukan kita. Sesudah dihidupkan, Allah lempahkan dalam hati yang hidup itu nur. Nur yang Allah lempahkan dalam hati yang hidup ini tuan-tuan, ada berperingkat-peringkat, ada bertahap-tahap. Tahap pertama diistilahkan nur intibah, cahaya yang membangunkan hati, yang menghidupkan hati yang mati itu. Lalu bila hati dah hidup bercahaya, maka nampaklah hati itu mula nampak mana yang benar, mana yang salah. Terasalah juga wujudnya Allah. Kemudian tuan-tuan, cahaya ini akan ditingkatkan oleh Allah ke tingkat yang lebih terang benderang, yaitu nur hudur. Hudur itu maksudnya cahaya yang Allah limpahkan dalam hati yang dihidupkan. Dengan cahaya tersebut, maka hati hanya maukan Allah, dan hati bebas daripada pengaruh apa juga makhluk. Dan makhluk yang sangat membahayakan hati ialah nafsu. Jadi bila dapat cahaya yang kedua, orang tersebut telah merdeka, menjadi hamba Allah. Hatinya merdeka karena tidak ada makhluk yang menghambakannya. Akhir sekali, cahaya yang tersebut disampurnakan oleh Allah dengan cahaya yang disebut Nur Al-Isar. Nur, cahaya yang Allah limpahkan ke dalam hati, yang membolehkan hati itu
benar-benar kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dinamakan nur al-wisal. Jadi nur intibah ditingkatkan kepada nur hudur dan disempurnakan dengan nur al-wisal. Selalu kita sebut ya, kenal Allah, sampai kepada Allah, kembali kepada Allah. Jadi apabila dapat nur al-wisal, orang tersebut benar-benar kenal Allah, dapat keridhaan Allah di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan, penyakit hati yang ketiga ialah hati keras. Hati keras. Dalam Quran Allah ada terangkan kerasnya hati orang Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asaddu qaswa fa inna minal hijarati lamma yatafajjaru minhul ma fa inna minha lamma yahbitu min khasyatillah. Sesudah itu hati kamu jadi keras, wahai orang-orang Yahudi. Bahkan kerasnya seperti batu. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijar. Kerasnya seperti batu. Au asaddu qaswa, malah lebih keras lagi daripada batu. Fa inna minha lamma yatafajjaru minhul ma wa inna minha lamma yahbitu min khasyatillah. Karena batu yang keras itu di celah-celahnya ada mengalir mata air, dan setengah batu itu bergulir dari atas ke bawah disebabkan batu-batu itu takut kepada Allah. Inna minha lamma yahbitu min khasyatillah. Jadi itu hati orang Yahudi itu digambarkan oleh Allah lebih keras daripada batu. Akhir sekali ialah hati lalai, walaupun hati yang lalai. Walaupun perkataan lalai ini macam biasa kita dengar, tapi lalainya hati itu sangat bahaya. Karena lalainya hati itu bukan setakat kita tak ingat tertinggal satu-satu barang. Kita lupa nak pergi kerja, tertinggal. Katalah tertinggal barang yang selalu digunakan, tertinggal. Itu lupa. Ini ghaflatul qalbi ini kalau dah benar-benar tenang, orang yang hatinya ghaflah sampai ke mati, tempatnya ialah di neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Dalam ayat ini Allah terangkan kepada kita orang yang hatinya ghaflah tempatnya di neraka, dan orang yang berhati ghaflah mereka tidak akan mampu menggunakan akal, menggunakan hati. Akal mereka tak boleh menggunakan akal, apatah lagi hati.